Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Digital Public Relation dan Sosial Media, karena ini materinya setelah UTS, kita akan lebih fokus di media sosialnya. Nah, video kali ini untuk pertemuan pertama setelah UTS, kita akan mempelajari peran media sosial dari perspektif bidang bisnis. Mungkin teman-teman sudah mempunyai akun di media sosial, baik itu di IG, FB ataupun WhatsApp. Mungkin teman-teman sudah sekarang ini banyak di era digital, kita berkomunikasi melalui media sosial yang biasanya secara konvensional kita berinteraksi secara langsung dengan individu antar individu. Sekarang di zaman era digital ini kita berinteraksi melalui media sosial dengan menggunakan internet. Jadi internet itu sekarang ini di era digital merupakan kebutuhan mungkin bisa dibilang primer, karena kalau kita tidak mempunyai internet, kita tidak bisa mengakses media sosial. Oke, lanjut. Definisi dari media sosial itu sendiri menurut Kaplan dan Henlein pada tahun 2010 mendefinisikan bahwasanya media sosial itu adalah sekelompok aplikasi. Nah, media sosial itu adalah aplikasi yang berbasiskan internet, yang membutuhkan internet untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi yang memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan si pengguna. Jadi kita bisa melakukan pertukaran konten, kita bisa membuat konten, dan kita bisa melihat konten dari orang-orang yang berkreasi untuk membuat konten. Nah, itu adalah definisi media sosial. Media sosial jadinya kita itu bisa share segala macam kegiatan, mulai dari story kita, upload video, melihat gambar. Nah, atau sekarang kita sudah bisa melakukan berbelanja secara online. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah Essential Digital Headlines. Saya ambil dari WA Social Mailwater. Nah, di WA Social Mailwater ini itu menyediakan data dan juga tren terbaru tentang penggunaan internet, media sosial maupun juga perilaku e-commerce. Nah, total populasi secara global itu menurut di sini data penyajian yang dilakukan oleh Mailwater ini adalah sebesar 8,01 miliar jiwa. Kemudian mobile phone users, pengguna mobile phone itu sebesar 5,44 miliar, yang artinya di sini adalah 68% dari total populasinya menggunakan ponsel. Kemudian dari populasi tersebut juga sebesar 64,4% pengguna mobile phone itu dia menggunakan internet, atau 5,16 miliar jiwa. Kemudian aktif di sosial media itu sebesar 59,4% dari total populasinya. Jadi lebih dari 50% dari total populasi orang-orang menggunakan sosial media. Nah, kemudian apa saja sih sosial media yang digunakan oleh orang-orang tersebut? Di sini juga ada the world's most used social platform dari Mailwater. Ini data sampai Januari 2023, di mana
Media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang-orang secara global itu adalah aplikasi Facebook. Facebook ini adalah platform media sosial yang sangat populer selama beberapa tahun terakhir karena inovasinya. Facebook ini bisa mempertahankan posisinya. Kemudian yang kedua itu ada YouTube. YouTube dari kelompok Google ini menempati posisi kedua sebagai platform media sosial teratas. Nah, YouTube ini menonjol sebagai platform media sosial yang berbasis video dengan beragam fitur dan layanan yang ditawarkan. Kemudian juga yang ketiga itu ada WhatsApp, salah satu produk media sosial yang termasuk dalam kelompok Facebook ini. Dikenal karena layanan pengiriman pesan. WhatsApp juga bisa menjadi aplikasi media sosial yang sangat penting di era modern ini, karena kita berkomunikasi baik itu dengan klien atau kita berkomunikasi dengan mahasiswa, sesama teman, dan kemudian atau bersama atasan. Nah, kita juga melalui WhatsApp. Selain menyediakan layanan pesan teks, WhatsApp ini juga menawarkan layanan berbasis gambar, panggilan video call, kemudian fitur-fitur lainnya, stiker, dan kita sekarang ini inovasi WhatsApp juga ada grup. Misalnya grup Kemenristek. Nah, kita bisa bergabung di WhatsApp grup. Nanti di Kemenristek itu memberikan informasi-informasi yang dilakukan di Kemenristek tersebut. Sekarang itu inovasinya melanjutkan menjadi bisnis yang sustainable. Kita harus berinovasi agar tidak ketinggalan. Kemudian media sosial dan bisnis. Di sini kan media sosial itu banyak kita gunakan. Nah, kita bisa gunakan sebagai pendidikan, media sosial berkomunikasi sehari-hari, dan bisa digunakan sebagai bisnis. Nah, di dalam konteks ini kita akan berbicara melalui perspektif di bisnis. Dalam sektor bisnis, perkembangan teknologi informasi itu bisa membantu masyarakat dan pengusaha dalam menjangkau wilayah pasar yang lebih luas melalui pasar digital dari promosi produk yang mereka lakukan, khususnya di media sosial. Pada intinya, yang sudah dijelaskan oleh para peneliti ini, Hidayat, Abdillah, Prayuda, Kusumo, dan et al. Ini, teknologi informasi ini merupakan senjata untuk bisnis agar sustainable. Tidak hanya pengusaha besar yang bisa menggunakan media sosial ini, akan tetapi mereka yang mempunyai usaha kecil-kecilan itu bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi produk mereka. Nah, jadi misalnya teman-teman mempunyai bisnis yang kecil atau produk yang bagus, kita bisa posting di Instagram, Facebook, atau platform lainnya. Kemudian dengan IG ini kita tidak hanya mempunyai pelanggan yang ada di sekitar kita, akan tetapi kita mempunyai pelanggan secara luas, baik itu di daerah Jawa, kemudian di luar Jawa, dan sebagainya. Nah, jadi intinya media sosial itu kita bisa menjangkau wilayah pasar yang lebih luas. Nah, ya, artinya juga media sosial ini, teknologi informasi ini benar-benar berdampak buat dunia bisnis. Kemudian lanjutannya ini, bahwasanya media sosial itu tidak hanya terbukti berperan penting bagi perusahaan besar, tetapi juga semakin relevan bagi usaha kecil dan menengah UKM. Sekarang ini pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan UKM ini agar go digital dengan literasi digital. Kemudian juga ada organisasi yang membantu para UKM itu untuk memasarkan produknya di digital.
Contohnya saja organisasi yang ada di Purbalingga itu adalah Commerce, yang dulunya itu adalah kampung marketer dan sekarang ini menjadi komunitas e-commerce, di mana commerce ini dia mempunyai produk yang bisa membantu perusahaan besar ataupun perusahaan kecil itu bisa menggunakan jasa dari organisasi yang dibuat organisasi commerce ini. Contohnya apa? Nah, ada aplikasi Booster, dia itu membantu para pelaku untuk mengefisiensikan kinerja mereka dalam segi pemasaran. Maksudnya di sini, ketika kita mempunyai akun Shopee, di seller Shopee, Bukalapak, kemudian juga di Lazada. Nah, kadang kita ingin mengupload dari 5 marketplace ini di Shopee, di Lazada dengan satu-satu, akan tetapi dengan platform Booster ini kita bisa meningkatkan efisiensi kinerja kita. Dengan satu platform Booster kita bisa mengupload produk di Booster ini dan kemudian muncul di 5 platform ini. Jadi kita tidak hanya satu upload di Shopee, satu upload di Lazada, kemudian upload di Bukalapak. Nah, itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Nah, kemudian di Commerce ini juga menyediakan jasa penempatan stok. Dia itu menawarkan suatu ruangan untuk stok-stok para pelaku tanpa ada biaya sewa. Akan tetapi dia hanya berbasis pada biaya packingnya. Nah, ini sudah membantu para pelaku UKM untuk memasarkan produknya secara ke wilayah yang lebih luas. Ya. Kemudian pada masa lalu pemasaran banyak dilakukan secara langsung dengan calon dan para pelanggan. Media yang digunakan masih berupa bercetak, iklan radio dan TV, serta melalui media massa. Sebelum di era digital, pemasaran itu dilakukan bertemu langsung dengan para pelanggannya. Ada penjual, pelanggan berinteraksi secara langsung. Nah, sekarang ini dengan adanya media sosial, para pelanggan itu cukup mencari produk yang diinginkan melalui media sosial. Tugasnya dari si penjual, dia melakukan promosi produknya dengan memberikan informasi tag dari produknya, kemudian deskripsi dari produknya, dan kita juga bisa melihat ulasan produk dari pelanggan yang lain. Nah, itu keuntungannya dari adanya media sosial. Jadi kita bisa tahu nih ulasan produknya seperti apa yang sudah dibeli oleh para pelanggan yang lain. Nah, kan tetapi ada juga sisi kelemahannya. Kita kalau misalnya mau beli pakaian di e-commerce, kita tentunya hanya bisa melihat dari gambarnya saja, tidak bisa melakukan percobaan ukuran di badan kita. Itu. Kalau dulu kita melakukan promosinya di iklan di radio, di televisi. Nah, sekarang promosinya melalui iklan-iklan, fitur-fitur yang ada di media sosial. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka media digital ini menjadi sebuah idola yang baru untuk menyampaikan informasi produk dari produsen kepada para calon pelanggan konsumennya. Ya, seperti itu tadi ya, karena ada media sosial kita bisa melakukan informasi mengenai deskripsi dari produk kita agar sampai ke tangan agar informasi tersebut sampai ke tangan konsumennya. Kemudian selanjutnya ada dengan layanan yang gratis dari hampir semua platform media sosial. Banyak pelaku usaha enterprise mulai dari yang kecil sampai koperasi besar itu memanfaatkan layanan online mereka. Untuk sejumlah fitur premium bisa diakses dengan sistem subscribe ataupun berbayar. Nah, karena media sosial kita masuk ke IG nih. Masuk ke IG kan membuat akun itu tanpa berbayar. Akan tetapi ada fitur yang berbayar seperti iklan. Kalau menambah wilayah pemasaran yang lebih luas dan juga tepat kepada pengguna, dia juga ada sistem pembayaran. Kalau WhatsApp hanya kita cuman bisa memberikan informasi mengenai spek produknya melalui story WA, dan itu pun kita harus
saling menyimpan kontaknya. Jadi kemudian kalau FB itu juga spek produk dan deskripsi produk melalui marketplace FB. Untuk transaksinya itu dari masing-masing individunya. Kalau Shopee kan untuk pembayarannya melalui pihak ketiga dari Shopee sendiri. Kita membayar ke Shopee, kemudian nanti Shopee-nya kita meneruskan kepada si penjual. Kalau FB itu ada yang cocok, ada produk yang cocok, kita face to face dengan penjualnya, langsung membayar langsung kepada penjualnya, tidak ada fitur pembayaran. Begitu juga dengan si IG itu. IG dia hanya menyediakan layanan promosi produk, tidak ada fitur pembayaran di IG. Nah, itu adalah contoh-contoh media sosial di dalam bisnis. Oke, selanjutnya kita akan mereview artikel. Kemarin sudah saya kirimkan artikel dari Pangestu 2023, mana di sini menggambarkan peran media sosial itu terhadap kinerja bisnis pada UMKM Vortex Computer ID. Nah, Vortex Computer ID sepertinya ini adalah dia menjual beberapa komponen-komponen komputer ya. Nah, kita akan membahas review artikelnya. Latar belakang dari penelitian ini itu adalah karena sekarang di era digital dan digitalisasi itu sangat penting untuk para pelaku UKM meningkatkan volume penjualan. Nah, sangat penting sekali di era sekarang ini UMKM itu memainkan di media sosial untuk menentukan strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualannya. Karena sekarang banyak sekali para pelanggan itu mencari produknya di media sosial. Nah, kita cukup melihat di smartphone kita ataupun di laptop ataupun tablet. Nah, kita berdiskusi dengan penjualnya di gadget tanpa harus datang ke tempat pemiliknya. Nah, kemudian setelah deal, dia melalui ekspedisi untuk pengiriman. Nah, kemudian yang kedua ada dari peneliti Bramantia dan Yasa 2017, bahwasanya keunggulan bersaing itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Artinya, apabila keunggulan bersaing mengalami perubahan, maka kinerja pemasaran juga akan mengalami perubahan. Nah, dari peneliti Bramantia dan Yasa ini menegaskan bahwasanya ketika kita meningkatkan keunggulan bersaing kita misalnya di sini dalam segi pemasarannya, nah itu pastinya akan mengubah kinerja pemasarannya tersebut. Nah, di sini perubahannya bagaimana? Nah, ternyata perubahannya itu adalah berpengaruh secara positif. Artinya positif ini ketika keunggulan bersaing itu meningkat, pastinya dia berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Artinya kinerja pemasaran itu juga meningkat. Indikator yang menentukan daya saing itu apa? Meningkatkan volume penjualan. Nah, berdasarkan evaluasi bahwasanya sosial media ini adalah mampu menambahkan konsumen dari berbagai daerah. Evaluasi setelah kegiatan dapat meningkatkan inovasi pelaku UMKM dalam brand produknya. Ini menurut Kusnia dan Fauzan 2016. Jadi di latar belakang ini kemudian dari hal tersebut, dari konsep-konsep mengenai peningkatan keunggulan bersaing, itu meneliti di UMKM Vortex Computer ID ini, di mana peran media sosial itu bisa meningkatkan kinerja bisnis di UMKM tersebut. Kemudian ada metodologi yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Itu metodenya menggunakan kualitatif dengan metode fenomenologi. Tujuannya memaparkan fenomena dari UMKM Vortex Computer ID dengan objek seluruh kegiatan usaha yang berfokus pada peran media sosialnya dalam meningkatkan
kinerja bisnis UMKM tersebut. Subjeknya siapa? Si pelaku pemilik UMKM Vortex Komputer. Ya, subjeknya itu adalah siapa yang akan kamu teliti. Kemudian objeknya apa? Yaitu objeknya pada mengamati pada kegiatan usaha di peran media sosialnya. Nah, kemudian si penulis ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi ini adalah sumber menguji keabsahan data melalui observasi, wawancara, kemudian juga dokumentasi. Dia mengamati, kemudian mewawancarai, dan setelah mewawancarai kita mendokumentasikan. Nah, selanjutnya hasilnya bagaimana? Ketika kita melakukan suatu observasi, kita lihat dulu nih teorinya. Kita menggunakan apa untuk melihat kondisi di dalam penggunaan media sosial. Ternyata si peneliti itu menggunakan Hunelius 2019. Tujuan paling umum penggunaan media sosial. Nah, ini ada 5. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama itu adalah membangun hubungan. Nah, untuk bagaimana sih kita menggunakan media sosial ini dalam mempromosikan produk kita untuk meningkatkan kinerja perusahaan kita? Yang pertama dilihat dari aspek membangun hubungan. Kita menggunakan media sosial itu adalah dengan membangun hubungan kita. Kita itu adalah penjual dan dengan si pembelinya. Membangun hubungan media sosial itu merupakan sarana yang utama dalam mempromosikan produk Vortex, baik itu produk laptop, komputer, dan produk lainnya. Salah satunya dengan media sosial WhatsApp, Instagram, dan lainnya, yang mana Vortex Komputer itu secara aktif dalam menggunakan media sosial. Nah, bagaimana sih Vortex Komputer itu untuk membangun hubungan? Ternyata dia menggunakan platform media sosial, menggunakan si WhatsApp, menggunakan Instagram. Dalam aspek ini, kita adalah membangun hubungan kita. Bagaimana informasi produk kita tersampaikan kepada konsumen melalui WhatsApp. Kita promosikan di WhatsApp, kita promosikan di IG. Untuk permasalahan keputusan pembeli itu ada di tangan pembelinya. Apakah pembelinya itu cocok dengan spek yang ada di produk kita? Nah, kalau misalnya cocok, kita ada transaksi antara penjual dan pembeli. Kalau tidak cocok, mungkin si keputusan pembeli itu akan berpindah pada pelanggan yang lainnya. Jadi tugasnya si penjual itu bagaimana kita menciptakan trust atau menciptakan kepercayaan kepada pelanggan terhadap produk kita. Atau juga bisa membuat konten yang sangat menarik untuk menarik peminat para pelanggannya dalam hal pembelian. Selanjutnya di sini ada membangun merek. Dengan adanya media sosial Vortex Komputer ini juga bisa mudah untuk membangun merek dengan selalu meningkatkan pengenalan merek sehingga Vortex Komputer bisa terkenal dan tertanam di benak konsumen. Salah satunya dengan menggunakan media sosial, melakukan review produk terhadap produk. Nah, ini ya, untuk membangun merek agar tertanam di benak para pelanggan, itu terus melakukan review terhadap produk kita dengan cara membuat konten-konten kreatif agar konsumen itu tertarik. Produk mouse nih, nah mouse-nya ini ada mouse, kemudian kita membuat konten. Nah, konten itu berisikan deskripsi dari produk tersebut. Apa kelebihan dari mouse ini terhadap produk-produk lainnya, kelebihannya apa nih? Atau bisa dilihat dari kelebihan dari layanan, ada garansinya kalau bila rusak, kemudian juga ada potongan diskon atau seperti itu. Nah, itu kita harus bisa membedakan atau mendiferensiasikan layanan atau produk yang kita pasarkan kepada konsumen. Selanjutnya, dari segi aspek publisitasnya. Nah, publisitas itu tidak hanya melalui media sosial, tapi Vortex juga membuka outlet. Nah, jadi si Vortex ini tidak hanya memasarkan di media sosial, dia juga mempunyai gerai, mempunyai outlet, dan tidak hanya satu outlet sepertinya. Jadi di si Vortex ini selain promosi di media sosial, dia membangun gerai di daerah yang A dan juga B. Nah, itu.
Kemudian selanjutnya di aspek promosi di media sosial, promosi melalui media sosial, Fortage memberikan giveaway ataupun diskon-diskon untuk para konsumen pada saat hari-hari spesial atau promo di hari-hari spesial yang dilakukan oleh Fortage. Untuk promosi di media sosial, Fortage Komputer ini ternyata dia melakukan diferensiasi dari segi layanannya, karena mungkin produknya ada sama dari pelanggan dari penjual-penjual yang lainnya, maka si Fortage ini mempromosikan produknya melalui diferensiasi layanan. Dia menawarkan dari sisi promo-promo yang dia berikan kepada para pelanggan. Dia memberikan promosi pada saat hari-hari spesial, mungkin pada 17 Agustus mungkin dia menawarkan promosi diskonan 10% karena hari Agustusan, atau mungkin beli 2 gratis 1. Nah, itu adalah diferensiasi layanan. Selanjutnya ada riset pasar. Riset pasar itu Fortage yang dilakukan Fortage itu adalah belajar tentang riset pasar seperti produk, promosi, perilaku dan kebutuhan konsumen melalui media sosial, internet maupun buku-buku yang juga latar pemilik Fortage ada latar belakang marketing sehingga dengan mudah untuk Fortage Komputer memahami ataupun melakukan untuk riset pasar sendiri ternyata Fortage itu juga belajar mengenai perilaku dari konsumennya, kemudian juga spek misalnya barang baru nih MOS, dia juga mempelajari riset pasar, harga di pasaran itu berapa sih kalau mau seperti ini, kemudian harga jualnya ya untuk mendapatkan keuntungan dari kita beli itu harus dijual berapa. Nah, kalau menetapkan harga itu juga kita bisa melihat dari harga para pesaingnya, dan aspek lainnya juga berdasarkan dari sisi kulaannya atau membeli di suppliernya agar tidak terjadi kerugian. Nah, kemudian mempelajari promosi, bagaimana cara mempromosikan produk tersebut di media sosial. Nah, kemudian juga ada mempelajari kebutuhan konsumen. Nah, itu yang dilakukan oleh si pemilik Fortage Komputer dalam peningkatan penjualannya. Hasilnya bagaimana nih ketika aktivitas Fortage ini di media sosial? Nah, kita lihat dia kinerja di si penulisnya ini ternyata berdasarkan Ferdinand 2000. Kinerja yang baik itu dinyatakan dalam 3 besaran. Dilihat dari nilai penjualan, nilai pertumbuhan penjualan, kemudian ada porsi pasarnya. Hasil dari Fortage setelah melakukan aktivitas yang sesuai dengan aspek-aspek yang ditentukan oleh para peneliti, ternyata hasil dari segi nilai penjualan, Fortage itu mendapatkan nilai keuntungan uang atau unit produk yang terjual secara baik. Artinya dia sudah mendapatkan keuntungan dari sisi penjualan. Kalau untuk pertumbuhan penjualan ternyata ada kenaikan penjualan produk dibandingkan dia menjual secara konvensional dari bulan-bulan yang lalu. Kemudian yang ketiga dari porsi pasar. Porsi pasar ini si Fortage bisa berkontribusi pada produknya untuk menguasai pasar produk dibanding dengan kompetitor lainnya. Karena kita sudah melakukan pemasaran di media sosial, kemudian pertumbuhan penjualannya itu meningkat, artinya porsi pasarnya dia sudah menjangkau wilayah penjualan yang lebih luas dibandingkan dengan cara yang konvensional. Selanjutnya, dari kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti, bahwasanya media sosial itu membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, melalui interaksi aktif di media sosial, si Fortage itu bisa menjalin komunikasi dengan konsumennya, memberikan informasi tentang produk, merespon pertanyaan ataupun keluhan yang dihadapi pelanggan. Dengan membangun hubungan yang kuat, Fortage Komputer
bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas jaringan relasi. Kita sudah misalnya melalui WhatsApp nih, kita sudah mempunyai kontak para pelanggan yang membeli, atau WhatsApp nomor WhatsApp yang telah didapatkan yang dipromosikan melalui IG. Kemudian ada pembeli itu ingin membeli produk tersebut. Sebelum membeli, dia ingin bertanya mengenai spesifikasi atau deskripsi dari produk tersebut. Nah, ternyata media sosial itu adalah jembatan untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, itu media sosial bisa membangun merek. Dengan adanya media sosial ini, dengan adanya media sosial, Voltage bisa meningkatkan kesadaran merek, dan mereka bisa membagikan testimoni pelanggan, membuat konten kreatif, dan melakukan review produk dengan konsisten dan upaya yang terus-menerus. Kalau di IG, deskripsinya bisa melalui di komentar. Kalau di marketplace yang lain, misalnya di Shopee, Lazada, Bukalapak, mungkin dia setelah melakukan transaksi pembelian, ulasan produknya bisa di kolom ulasan produk yang disediakan oleh pihak ketiga itu. Nah, jadi dengan adanya media sosial ini, si pelanggan bisa mereview produknya, sehingga karena ada komentar positifnya, misalnya setelah membeli produk, maka dia juga meningkatkan kesadaran merek yang dibangun oleh si Voltage tersebut. Selanjutnya, Voltage Komputer juga menggunakan media sosial sebagai alat publisitas. Meskipun mempunyai outletnya itu sudah bercabang, namun dia di Voltage Komputer ini untuk meningkatkan wilayah penjualannya, dia harus memasarkan produknya di media sosial untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Kemudian yang keempat, ada Voltage Komputer menggunakan sosial sebagai sumber untuk melakukan riset pasar. Dengan latar belakang marketing yang dimiliki oleh pemiliknya, si Voltage dapat memanfaatkan media sosial dan internet secara luas untuk menjelajah tren pasar, perilaku konsumen, serta kebutuhan preferensi mereka, melakukan riset, dan juga bisa mengoptimalkan strategi pemasaran. Jadi, di dalam dunia bisnis itu, peran media sosial itu sangatlah penting untuk meningkatkan pelayanan dan volume penjualan kita. Jadi penelitian yang dilakukan di Voltage Komputer, bahwasanya kita mengetahui bahwa media sosial itu sangat penting di dalam dunia bisnis. Ini dari segi dari perspektif bisnis ya. Mungkin dari dunia pendidikan juga sangat penting, karena kita juga melakukan komunikasi itu dengan mahasiswa ya dengan melalui internet, media sosial. Nah, tetapi di sini kita berfokus pada bisnis. Nah, di dalam bisnis itu pun media sosial itu sangat penting untuk menjangkau lebih luas pelanggannya, dan juga bisa menciptakan trust, kepercayaan bagi para pelanggan melalui ulasan-ulasan produknya. Oke, untuk materi mengenai peran media sosial dari perspektif bisnis mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan, baik di materi ini ataupun materi yang sudah-sudah, nah bisa kita diskusi di WhatsApp, di grup ataupun WhatsApp pribadi juga bisa, atau di kolom komentar di YouTube juga bisa. Oke, terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman, semoga sehat selalu. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.